Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya akan melanjutkan tentang pemrograman pada MATLAB. Setelah minggu lalu kita membahas tentang dasar MATLAB, selanjutnya saya akan membahas tentang pemrogramannya. Ya. Jadi dalam MATLAB itu kalau untuk bermain program kita menggunakan yang sering kita jumpai itu adalah sebuah Windows ya atau lembar kerja kita. Namun pada lembar kerja itu kita tidak bisa mengedit, tidak bisa menghapus. Oleh karena itu ada satu program yang dinamakan dengan M-File ya. M-File ini ya merupakan sederetan perintah MATLAB yang dituliskan secara berurutan sebagai sebuah file ya. Jadi filenya ini kita bisa berikan perintah dan bisa eksekusi, juga bisa kita hapus. Oleh karena itu nanti eksistensinya ketika disimpan dia belakangnya titik M. Berbeda dengan C++ yang belakangnya adalah .cpp, jika M-File dia menggunakan .m. Ya. Jadi .m ini akan menandakan bahwa file yang dibuat ini file MATLAB. Ya, MATLAB itu kita tulis sebuah script yang bisa menuliskan sebuah fungsi dan argumen maupun masukan untuk menghasilkan output sama halnya dengan C++. Contohnya adalah sebagai berikut. Contohnya, nah ini ya contohnya. Kalau kita lihat, kita bisa misal mau menghitung akar dari Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. Ya, nanti ada LC itu untuk membersihkan tulisan di command window. Clear untuk menghapus variabel sebelumnya dengan memasukkan input. Inputnya apa saja? A sama dengan input, B sama dengan input, C sama dengan input, dalam kurung kita masukkan string, kita masukkan char, nanti kita bisa menuliskan masukkan konstanta A sama dengan berapa. Ketika kita eksekusi, ya run selection, nanti kalau sudah tuliskan semua, nanti kita klik run selection, ya. Nah, dalam run selection ini nanti dia akan dijalankan programnya sama seperti halnya kita belajar menggunakan C++. Ya, jadi kurang lebih sama, cuma ada beberapa yang berbeda lah, ya. Nah, hasilnya adalah apa? Nah, hasilnya adalah ini. Ya, kita bisa melihat konstanta A sama dengan 1, A1, konstanta B sama dengan 2, B sama dengan 2, konstanta C sama dengan min 5, C sama dengan negatif 5. X1 adalah penjumlahan sesuai dengan rumus yang ditampilkan di slide berikutnya. Ya, jadi bisa dikatakan MATLAB ini sama halnya seperti kalkulator. Namun, kalkulator penghitung untuk kompleksitas, namanya saja metric laboratory. Jadi dia berfokus pada perhitungan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, kita sebagai engineer saya rasa penting sekali memahami tentang metrik seperti apa dan kita terapkan di MATLAB ini. Nanti kita bisa memodifikasi, menganalisis, menghitung daya ketika membuat sebuah alat, membuat sebuah percobaan, kita bisa menghitungnya menggunakan MATLAB. Ya, tadi adalah sebuah penggunaannya, selanjutnya adalah fungsi. Ya, fungsi dari MATLAB itu mulai dari tadi yang pertama adalah sama seperti halnya dengan C++, kita kenal dengan data, variabel, percabangan, lalu pengulangan. Begitu pula di MATLAB. MATLAB juga ada yang namanya fungsi atau function ya. Itu adalah sebuah M-file yang menerima argumen input dan menghasilkan argumen output. Ya, sama seperti C++ ya. Ada input, lalu ada output. Fungsi dapat dipanggil langsung dari command window.
atau dari suatu M-file yang berbeda. Aturan untuk menulis fungsi adalah seperti ini. Function, ya, berarti kita menuliskan function, ya, lalu dalam kurung kotak X1, X2 dalam kurung kotak sama dengan akar A, B, C kurung tutup. Kalau kita jabarkan, fungsinya ini kita tulis menggunakan keyboard, ya. Argumen, ini argumen output, nanti dia keluarnya sebagai X1, X2. Dalam hal ini berarti berbentuk sebuah variabel. Ini kita bisa menghitung lebih dari satu dengan menambahkan kurung siku, ya. Lalu akar ini adalah nama fungsi, bisa kita ganti, ya. Dan selanjutnya ada argumen input, ya. Ini input lalu output. Input ini harus diberi tanda kurung. Kalau output tanda kurung siku, input adalah tanda kurung biasa. Nah, itu adalah kalau kita menggunakan function. Nah, function ini jika dalam MATLAB kita itu akan menyimpannya secara default dengan nama yang sama dengan fungsinya. Contoh ya, kita tuliskan function X1, X2 akar ABC kan. Nah, lalu kita masukkan lagi X1-nya berapa? X1 itu negatif B dan lain-lain segala sampai segini, sama halnya dengan negatif 2 X2-nya. Nah, jika kita menggunakan fungsi ini, maka ketika kita tuliskan di command window itu adalah akar 18,2, maka akan menghasilkan X1 adalah hasilnya, X2 adalah hasilnya, ya. Jadi hasil dari akar 1 dan hasil dari akar 2 adalah kita menggunakan MATLAB dengan sebuah function. Ya, itu adalah function. Ya, sama seperti di C++. Lalu selanjutnya setelah function ada yang namanya sebuah grafik. Nah, grafik ini sebenarnya bisa kita buat di berbagai macam platform, namun di dalam MATLAB kita juga bisa membuat sebuah grafik. Ya, grafik ini mempunyai bermacam fungsi untuk menampilkan grafik di mana setiap fungsinya memiliki perbedaan dalam menskakalakan garis sumbu. Ya, setiap menerima input dalam bentuk vektor atau matriks, MATLAB akan menskakalakan dengan otomatis. Ya, nanti grafiknya dia ada yang namanya grafik plot. Ya, ini grafik plot. Grafik plot ini digunakan untuk menggambar grafik dua dimensi dengan skala linear. Contoh kalau kita tuliskan di MATLAB X sama dengan negatif 10 banding 10 titik koma semikolon, Y sama dengan X kali pangkat 2 semikolon, lalu kita plot X dan Y, maka akan tampil seperti ini. Set ya, dia itu akan menghasilkan sebuah grafik dua dimensi. Oke. Selanjutnya setelah grafik plot ada yang namanya plot 3. Plot 3 ini merupakan grafik yang 3 dimensi. Ya, plot ini memerlukan 3 argumen. Kalau yang tadi cukup 2 argumen, 1, 2, sekarang kita 3. 1, 2, 3. Ya. Argumen ini pasti ada plot X, Y, Z. Ya, di mana X, Y, Z tersebut merupakan 3 vektor yang sama panjangnya. Contoh, T sama dengan 0 dibagi Pi per 100 dibagi 10 kali Pi. Ya, nanti akan muncul hasil seperti ini. Ya, nanti kita akan praktekkan. Selanjutnya setelah plot 3 ada yang namanya bar. Ya. Bar ini untuk menampilkan data, vektor, matriks, grafik, tapi dalam bentuk dua dimensi, sama halnya seperti di platform lainnya ya, sama saja hasilnya akan sama. Nah, kalau kita mau menampilkan gambar tiga dimensi, kita bisa menggunakan bar tree. Bar tree ini dengan menggunakan perintah bar 3 ya, nanti dia akan melihat tabel X, Y, dan Z-nya ya untuk melihat secara tiga dimensi. Nah, selain kita mengenal tadi ada bar ya, lalu ada pool, begitu pula pasti ada yang namanya diagram
Pi ya. Pi ini secara prosentase di mana setiap elemen data akan membandingkan penjumlahan seluruh data. Grafik pi dapat disajikan dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau tadi bar itu dia harus 2 bar saja dan bar 3. Kalau pi dia bisa 2 ya, bisa berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Contohnya kita menggunakan X sama dengan 10, 20, 45, 25. Ini adalah sebuah isian ya. Kalau kita membuat, kita tinggal tuliskan pi. Kalau pi biasa itu 2 dimensi, kalau pi 3 berarti dia pi 3 dimensi ya. Ini di sini kurang kurung kurawa ya. Kalau X itu nanti adalah kurung kurawa, berarti diakhiri di sini ada kurung kurawanya ya. Begitu pula yang pi 3. Kalau depan ada kurung kurawa, akhir juga ada kurung kurawa. Baik, itu adalah pi. Selanjutnya ada stem. Stem ini untuk menampilkan data diskrit ya. Jadi misal melakukan sebuah penelitian untuk sampelnya yang acak, random, kita bisa menggunakan stem. Untuk mengetahui data itu tersebar di mana dan berkumpul di mana, kita menggunakan bisa stem. Nah, lalu adalah tadi berbentuk sebuah grafik, ada stem, ada pi, ada char, lalu ada apa tadi namanya rung dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem kontrolnya, sama seperti kita membicarakan sebuah C++ di mana ada if else, ada else if ya, lalu ada do, ada while. Di statement control pada MATLAB juga ada. Contohnya adalah if else ya. If else ini merupakan sistem kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi ekspresi logika dan mengeksekusi kelompok statement yang didasarkan pada nilai ekspresi. Penulisan kontrol if else adalah seperti berikut ya, sama seperti halnya kalau kita menggunakan C++ ya. Jika dalam kurung tapi menggunakan runcing adalah ekspresi logika, maka statementnya apa? Jika tidak, ekspresi logika apa-apa. Jika dan lain n ya. Contohnya kalau kita menuliskan adalah seperti ini. Nilai sama dengan input, masukkan nilai. Jika nilainya lebih dari 60, maka nanti hasilnya Anda lulus. Jika tidak, Anda tidak lulus. Itu ya, sama seperti program C++. Oke, lalu selanjutnya ada while. While ini digunakan untuk melakukan proses perulangan selama kondisi ekspresi terpenuhi. Begitu kondisi sudah tidak terpenuhi, maka perulangan ini akan berhenti ya, sama seperti C++. Saya rasa nanti bisa kalian baca sendiri. Contohnya seperti ini ya, ada faktor faktorial 1 i sama dengan 1, while diulang nanti dia akan mengulang lagi ya. Kalau for ya, jadi jika kita berbicara for itu akan merepresentasikan perulangan yang selama kondisinya itu terpenuhi. Ya, bedanya apa dengan while? Kalau while berbeda dengan while, for ini perulangannya dapat diketahui. Kita bisa mengetahui dia mau berulang berapa kali. Ya, contohnya adalah kita mau mengulang sebuah statement untuk menjumlahkan 10 asli bilangan ya. Kode bilangan MATLAB ini melakukan penjumlahan 10 bilangan asli, yaitu adalah bilangan 1 sampai 10 ya. Dan kemudian dari 10 ini akan menampilkan hasilnya dalam bentuk string ya, yaitu menggunakan sprintf ya, sprintf ini ya. Baris pertama pada tem 0 ini ya mendeklarasikan variabel tem yang digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan bilangan. Setelah itu baris keduanya ya, baris kedua ini dia nanti akan for i sama dengan 1/10 yang merupakan sebuah loop atau perulangan. Loop ini akan berjalan sebanyak 10 kali, dimulai dari 1 dan akhiri dengan 10 ya. Nah, ketiga, tem sama dengan tem ditambah i.
ini perintah yang menambahkan nilai I ya, yang berubah itu kita berubah jadi 1 sampai 10 itu ke variabel temp ya. Baris N itu menandakan akhir loop ya. Akhir loop, lalu baris sprint ya. Sprint ini jumlah 10 sama dengan D itu merupakan fungsi sprint yang digunakan untuk menghasilkan string tadi ya. Stringnya itu berapa kita bisa hasilkan. Nah, bilangan bulat itu bilangan persen D itu adalah desimal, bulat desimal ya, dan menambahkan jumlahnya itu 10 bilangan pertama. Jadi hasil dari kode ini adalah string berisi pesan jumlah 10, hasil bilangan pertama adalah diikuti dengan 10 ya, yaitu adalah 55. Itu ya, ini adalah for. Lalu ada continue and break. Kalau kita contohkan menggunakan control for or while, fungsi continue merupakan kondisi continue, sedangkan break untuk proses iterasi tanpa melanjutkan perulangan. Contohnya sama ya, misal I sama dengan 1/10 dan lain-lain, nanti dia akan menghasilkan sebuah current folder seperti ini ya. Oke, selesai dari saya untuk dasar MATLAB dan pengenalannya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan latihan dan mengimplementasikan di program MATLAB langsung. Nanti kita akan praktek langsung dan kita akan melihat bagaimana apa yang sudah kita pelajari dan kita akan mengaplikasikannya. Ya, diharapkan nanti di pertemuan selanjutnya kalian sudah bisa paham dan bisa mengimplementasikan kepada data yang sebenarnya. Ya. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.